Mertua menamparku, menuduhku mandul, dan menghabiskan uang suami. Padahal, aku yang diam-diam selalu mengisi rekening suamiku. Suamiku hanya diam. Dan saat itu juga, aku telepon pengacaraku. Pak, malam ini, sekarang juga. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada, kali ini Rora mengangkat kisah tentang kejamnya mertua dan suami terhadap istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan support, like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu, kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. 4 tahun. Itu adalah waktu yang cukup lama untuk belajar. Menyembunyikan diri di dalam rumah sendiri. Setiap pagi, aku bangun pukul 5:30. Sebelum Reza terbangun, aku sudah mandi dan berdiri di depan cermin kamar mandi yang besar. Yang kulihat adalah Alia versi biasa. Rambut diikat sederhana, makeup tipis, hanya bedak dan lip tint murah, kemeja putih polos yang sedikit longgar, rok hitam selutut, dan sepatu flat hitam yang sudah agak usang di bagian tumit. Tas kerja kulit imitasi yang sengaja aku beli di pasar malam tahun lalu. Aku tersenyum ke cermin, senyum yang sudah sangat terlatih. Pagi, sayang, gumam Reza dari balik selimut ketika aku keluar dari kamar mandi. Suaranya masih serak tidur, tapi ada kehangatan yang dulu selalu membuat hatiku luluh. Pagi mas, sarapan udah aku siapin di meja. Aku berangkat duluan ya. Meeting pagi. Reza hanya menggumam pelan, lalu kembali memejamkan mata. Aku menatapnya sebentar. Wajah tampan yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa sederhana. Dulu, aku keluar dari rumah mewah 2 lantai di kompleks elit ini dengan mobil Toyota Avanza putih yang sengaja aku pilih karena terlihat wajar untuk seorang karyawan properti. Tidak ada yang tahu bahwa di basement gedung kantor pusat keluargaku ada koleksi mobil yang harganya bisa membeli seluruh kompleks ini 3 kali lipat. Perjalanan ke kantor selalu menjadi momen tenang bagiku. Di dalam mobil, aku tidak perlu berpura-pura. Tapi begitu memasuki lobi gedung properti tempat aku bekerja, topeng itu kembali terpasang sempurna. Hai Alia. Pagi, sapa Rina, rekan kerjaku di divisi marketing. Pagi Rin, ada meeting jam 8 kan? Aku tersenyum ramah, mengobrol ringan tentang target penjualan bulan ini, sambil dalam hati menghitung berapa proyek besar yang sedang ditangani perusahaan ayahku di balik layar. Perusahaan keluarga kami bukan hanya properti, kontraktor, logistik, perhotelan, bahkan beberapa startup teknologi sudah masuk portofolio. Tapi tidak ada satupun rekan kerjaku yang tahu bahwa aku adalah pewaris tunggal dari semua itu. Siang hari, seperti biasa, aku makan siang di kantin karyawan dengan menu sederhana. Kadang aku sengaja memesan nasi uduk atau mie ayam, bukan karena tidak mampu, tapi karena itu bagian dari sandiwara. Pulang kerja pukul 5 sore, aku berhenti di sebuah minimarket dekat komplek. Aku ganti baju di toilet minimarket itu, melepas kemeja putih, memakai kaos longgar dan celana jeans biasa. Make up dihapus sebagian. Aku kembali menjadi Alia yang biasa di mata keluarga suamiku. Reza sudah pulang lebih dulu hari itu. Begitu aku masuk rumah, aroma masakan Indonesia langsung menyambut. Bu Rina, ibu mertuaku, sedang berada di dapur bersama asisten rumah tangga. Loh, Alia pulang. Capek ya kerja? Tanya Bu Rina dengan senyum yang akhir-akhir ini terasa agak dipaksakan. Biasa aja Bu, mau bantu masak? Nggak usah, kamu istirahat aja. Reza lagi di ruang kerja
Katanya lagi sibuk banget proyek baru. Aku mengangguk dan naik ke lantai 2. Reza memang sedang di depan laptop, wajahnya cerah. Jabatan barunya sebagai asisten direktur di perusahaan tempatnya bekerja membuatnya tampak lebih percaya diri. "Sayang, kamu pulang," katanya sambil berdiri dan memelukku dari belakang. "Hari ini meeting sama bos besar. Mereka bilang performaku luar biasa. Mungkin akhir tahun dapat bonus gede." Aku tersenyum dan membalas pelukannya. "Selamat ya, Mas. Aku bangga." Malam itu kami makan malam bertiga dengan Pak Hadi dan Bu Rina yang datang berkunjung. Obrolan mengalir ringan. Pak Hadi banyak bicara tentang karir Reza. Betapa bangganya dia melihat anaknya naik jabatan dengan cepat. Bu Rina sesekali melirikku dan berkata, "Alia kerja di properti biasa aja ya? Gajinya cukup nggak buat tambah-tambah?" Aku hanya tersenyum kecil. "Cukup kok, Bu. Yang penting bisa bantu Reza." Reza tertawa pelan. "Mama, jangan gitu. Alia kan sudah berusaha." Tapi aku melihat ada sesuatu di mata Reza. Sesuatu yang mulai berubah. Kehangatan yang dulu tulus sekarang terasa lebih seperti kebiasaan. Aku juga melihat Bu Rina sering membuka ponselnya, tersenyum-senyum sendiri saat membalas chat. Aku tahu siapa yang sedang dia chat. Sinta, anak seorang pengusaha properti besar yang baru-baru ini sering disebut-sebut keluarga Reza. Aku tidak pernah bertanya langsung. Aku hanya diam, menahan, mengamati. Malamnya, setelah Pak Hadi dan Bu Rina pulang, Reza memelukku di tempat tidur. "Kamu tahu nggak, Alia, hidup kita mulai enak sekarang. Jabatan ini bikin banyak pintu terbuka." Aku membelai rambutnya pelan. "Iya, Mas. Aku senang buat kamu." Tapi di dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri untuk kesekian kalinya. Apakah kalian mencintaiku karena aku? Atau karena kalian belum tahu siapa aku sebenarnya? Aku memejamkan mata, mengingat kata-kata ayahku setahun lalu saat kami bicara berdua di ruang kerja beliau. "Kalau suatu saat topeng ini harus dilepas, Alia, pastikan kamu siap dengan segala konsekuensinya. Karena orang yang mencintai harta lebih dari manusia biasanya tidak akan menerima kekalahan dengan baik." Saat itu, aku masih tersenyum dan menjawab, "Aku hanya ingin tahu, ya, apakah Reza benar-benar mencintaiku?" Sekarang, 4 tahun kemudian, aku mulai merasakan jawabannya perlahan mendekat. Dan jawaban itu terasa semakin dingin. Aku menarik napas pelan di dalam pelukan Reza yang sudah tertidur. "Sabarlah, Alia. Topeng ini tidak akan dipakai selamanya." 6 bulan terakhir terasa seperti angin yang berubah arah tanpa peringatan. Reza semakin sering pulang malam. Awalnya, aku pikir itu karena tanggung jawab jabatan barunya sebagai asisten direktur. Tapi lama-kelamaan, alasan itu mulai terdengar seperti latar belakang yang diulang-ulang. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah siap dengan penampilan karyawan biasa. Reza duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. Wajahnya cerah, senyumnya lebar. "Sayang, hari ini aku ada dinner dengan tim atas. Jangan nunggu ya," katanya sambil menyuap roti bakar. Aku mengangguk pelan. "Meeting sama siapa, Mas?" "Bos besar sama beberapa mitra. Ada proyek baru yang gede banget. Kalau lolos, bonusnya bisa buat ganti mobil lo yang Avanza itu." Dia tertawa ringan. Tapi aku melihat matanya tidak benar-benar melihatku. Pandangannya seperti sedang membayangkan sesuatu yang lebih besar. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Hati-hati di jalan ya." Siang harinya di kantor, Rina rekan kerjaku mendekat ke mejaku sambil membawa 2 gelas kopi. "Alia, lo denger nggak sih kabar terbaru di perusahaan suami lo?" Aku mengangkat alis. "Apa?" "Reza naik jabatan lagi," katanya. "Dari asisten direktur jadi salah satu kandidat direktur muda." "Wah, cepet banget ya karirnya." Rina tersenyum iri tapi tulus. "Lo beruntung banget.
punya suami kayak gitu. Aku tertawa kecil. Biasa aja, Rin. Kerja keras dia kok. Dalam hati aku tahu, Reza memang pintar. Tapi aku juga tahu, ada bantuan tak terlihat yang membuat jalannya mulus. Beberapa proyek yang dia tangani sebenarnya bersinggungan dengan perusahaan keluargaku. Meski dia tidak pernah tahu, pulang kerja sore itu, aku sengaja mampir ke minimarket seperti biasa untuk ganti baju. Begitu masuk rumah, suasana sudah berbeda. Pak Hadi dan Bu Rina sudah duduk di ruang tamu. Mereka jarang datang 2 kali dalam seminggu. Tapi akhir-akhir ini sering sekali. Alia, pulang, seru Bu Rina dengan suara yang terlalu ceria. Cepet ya, pulangnya. Kerja di properti emang enak zamannya. Aku tersenyum sopan. Iya Bu, hari ini meetingnya nggak lama. Pak Hadi langsung bicara ke Reza yang baru turun dari lantai atas. Reza, Papa dengar dari temen Papa di perusahaan loh, kamu lagi dipertimbangkan buat proyek besar sama mitra luar. Bagus. Itu, kalau bisa masuk, jabatan lo bakal makin tinggi. Reza tersenyum bangga. Iya Pak, tim aku lagi ngejar proyek itu. Kalau berhasil, gaji dan fasilitasnya naik signifikan. Bu Rina menatapku sekilas, lalu berkata dengan nada yang mulai terasa tajam. Untung ada Reza yang kerja keras. Kalau cuma andalin gaji Alia yang biasa-biasa aja, mana cukup buat hidup mewah begini. Aku diam, tidak menjawab. Reza melirikku sekilas, tapi tidak membela. Dia hanya tertawa pelan dan mengalihkan pembicaraan ke rencana liburan keluarga. Malam semakin larut. Pak Hadi dan Bu Rina pulang. Reza langsung mandi dan berganti baju rapi. Aku duduk di sofa sambil pura-pura membaca buku. Mas mau kemana? Malam-malam, tanyaku pelan. Dinner sama tim sayang, ada klien penting. Jangan nunggu. Tidur aja duluan. Dia mencium keningku sekilas, lalu keluar rumah. Aku menatap pintu yang tertutup itu lama. Bau parfumnya masih tertinggal di udara parfum mahal yang baru dibelinya bulan lalu. Aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang kerja kecilku di lantai 2, membuka laptop pribadi yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen kerja biasa. Di layar muncul laporan internal perusahaan keluarga. Nama Reza muncul di beberapa catatan kerjasama proyek. Tapi ada juga catatan lain yang lebih gelap. Transfer dana mencurigakan, investasi bodong yang dia ikuti diam-diam, dan beberapa nama perempuan yang sering muncul di catatan pengeluaran pribadinya. Salah satu nama itu, Shinta. Aku sudah tahu sejak 2 bulan lalu. Shinta, anak tunggal dari pemilik grup properti besar, cantik, berpendidikan luar negeri, dan keluarganya punya koneksi yang jauh lebih bergengsi di mata mertuaku. Bu Rina sering sekali menyebut nama Shinta belakangan ini. Anaknya baik, sopan, dan keluarganya mapan. Katanya, suatu sore saat kami bertiga di dapur, aku tidak pernah marah. Terang-terangan, aku hanya mencatat, mengumpulkan, menahan air mata di malam-malam ketika Reza pulang jam 2 pagi dengan alasan meeting sampai larut. Suatu malam, sekitar 3 minggu lalu, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan Bu Rina di telepon saat dia berkunjung. Iya, Shinta itu cocok banget buat Reza. Keluarganya kaya raya, koneksinya luas. Alia sih, ya biasa aja, kerja kantoran doang. Mana bisa bantu karir Reza jauh. Aku berdiri di balik pintu. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak keluar. Aku kembali ke kamar, menangis tanpa suara di balik bantal. Sekarang, duduk sendirian di rumah besar ini, aku membuka foto lama di ponsel. Foto pernikahan kami 4 tahun lalu. Reza memandangku dengan mata penuh cinta. Atau setidaknya, saat itu aku percaya itu cinta. Aku menutup laptop. Orang tuaku sudah memperingatkan sejak awal. Ayah pernah bilang kalau dia naik jabatan dan mulai merasa terlalu besar untukmu, saat itulah topengmu harus siap dilepas. Waktu itu, aku masih yakin Reza berbeda. Tapi
Malam ini, saat jam menunjukkan pukul 11 lewat, dan Reza belum juga pulang. Aku merasakan sesuatu di dada ini mulai retak. Bukan amarah yang membara, tapi kelelahan yang dalam. Aku bangkit, mematikan lampu ruang tamu, dan naik ke kamar. Di tempat tidur yang dingin, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Sabarlah, Alia. Mereka belum tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Dan ketika mereka tahu, semuanya akan terlambat. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan panggung sandiwara yang semakin sempit. Malam itu, Reza pulang jam 2 lewat. Aku masih terjaga di sofa ruang tamu, pura-pura menonton televisi. Bau alkohol, samar dan parfum. Wanita yang bukan milikku langsung menyeruak. Begitu dia membuka pintu, "Mas pulang," kataku pelan. Berdiri menyambutnya. Reza melirikku sekilas, matanya agak merah. "Kenapa belum tidur? Besok kan kerja?" Suaranya datar. Tidak ada nada minta maaf. Aku khawatir dinernya lama sekali. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung menuju kulkas mengambil air dingin. "Meeting penting, Alia. Lo gak usah lebay, kerjaan gue lagi naik. Harus profesional." Aku menarik napas. Parfumnya bukan yang biasa kamu pakai." Reza berhenti sejenak, lalu tertawa sinis. "Ini parfum dari klien. Lo curiga terus sih akhir-akhir ini." Capek gue. Dia naik ke lantai 2 tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Tangan terkepal, air mata sudah menggenang. Tapi aku telan kembali, belum saatnya pecah. Keesokan paginya, suasana makin panas. Bu Rina datang pagi-pagi sekali, membawa beberapa kantong belanja. Begitu melihatku yang masih memakai kaos longgar untuk kerja, dia langsung mengerutkan kening. "Alia, kamu kok masih pakai baju kayak gini? Reza sekarang jabatannya tinggi. Masa istrinya kelihatan kayak karyawan biasa begitu? Malu-maluin aja." Aku mencoba tersenyum. "Ini baju kerja saya, Bu. Di kantor properti memang begini. Properti biasa," gumam Bu Rina sambil menaruh kantong-kantong itu di meja. "Reza bilang, kamu cuma dapat komisi kecil. Untung Reza rajin. Kalau enggak rumah ini bisa-bisa susah dibayar cicilannya." Reza yang baru turun dari kamar langsung ikut nimbrung. "Mama, benar. Alia, lo usahain naik jabatan juga dong. Jangan cuma andalin gue terus. Malu gue sama teman-teman kantor." Aku menatapnya tajam. "Mas, selama ini aku selalu bantu keuangan rumah. Gaji aku masuk semua ke rekening bersama." "Masuk sih masuk." Reza menyeringai, "tapi kecil. Sekarang gue yang besar. Lo harus lebih support karir gue, bukan malah bikin gue kelihatan jelek di depan orang." Bu Rina mengangguk-angguk. "Iya Alia, dengar kata Reza. Lagian ada Shinta loh, anaknya Pak Darmawan. Keluarganya sangat mapan. Shinta baru pulang dari Singapura. Pendidikannya bagus, dan dia sangat mengagumi Reza. Kemarin dia datang ke rumah, bawa oleh-oleh buat Reza. Sangat sopan. Nama Shinta disebut dengan nada yang sengaja ditekankan. Aku merasa dada ini sesak. Reza hanya diam, tapi sudut bibirnya terangkat kecil. Senyum puas yang tidak dia sembunyikan. Aku tidak bisa diam lagi. "Bu, Reza sudah punya istri. Kenapa Bu Rina sering sekali membawa-bawa Shinta?" Bu Rina langsung memasang wajah tidak suka. "Alia, kamu jangan cemburu berlebihan. Shinta itu hanya teman baik Reza. Lagian, kalau Reza dapat istri yang lebih support karirnya, masa depan kalian pasti lebih cerah. Kamu kan cuma karyawan biasa. Mana bisa bantu Reza naik ke level atas." Reza tidak membelaku. Dia malah mengambil kunci mobil dan berkata, "Aku berangkat dulu. Malam ini ada acara lagi sama Shinta dan keluarganya." "Mama ikut kan?" Bu Rina tersenyum lebar. "Iya, Mama ikut. Alia, kamu istirahat aja di rumah. Gak usah ikut. Nanti malu-maluin Reza." Pintu rumah tertutup. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Air mata
akhirnya jatuh tanpa suara. Aku cepat-cepat menyeka wajah sebelum asisten rumah tangga melihat. Siang harinya di kantor, aku hampir tidak bisa konsentrasi. Rina, rekan kerjaku, sempat bertanya kenapa mataku bengkak. Tapi aku hanya bilang kurang tidur. Dalam hati, aku tertawa pahit. Kalau mereka tahu aku sebenarnya pewaris perusahaan raksasa yang bisa membeli perusahaan tempat Reza bekerja dalam semalam, apa yang akan mereka katakan? Malam itu, Reza pulang jam 3 pagi. Aku mendengar suaranya di telepon sebelum masuk kamar. "Shinta, makasih malam ini ya. Kamu bikin aku nyaman banget." "Iya. Besok kita ketemu lagi." Aku berbaring memunggunginya saat dia naik ke tempat tidur. Reza tidak memelukku seperti dulu. Dia hanya membalikkan badan dan langsung tidur. Aku menangis dalam diam. Bahu berguncang pelan. 4 tahun, aku menutupi segalanya. Aku yang membersihkan nama baiknya saat ada investasi bodong yang hampir terbongkar 2 tahun lalu. Aku yang diam-diam memasukkan uang dari perusahaan keluargaku ke rekeningnya supaya dia kelihatan sukses. Aku yang menelan semua hinaan kecil mertuaku demi menjaga harmoni. Tapi malam ini, rasa sakitnya berbeda. Ini bukan lagi sekadar curiga. Ini pengkhianatan yang terang-terangan, didukung oleh orang yang seharusnya melindungiku. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari ayah. "Alia, kami sudah siapkan semuanya. Bukti korupsi Reza, transfer ke Shinta, manipulasi data proyek lengkap. Kalau kamu sudah tidak tahan, bilang saja. Papa siap turun tangan." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Air mataku menetes ke layar. Belum. Ya, aku masih ingin memberi satu kesempatan lagi. Aku masih ingin percaya bahwa Reza ingat siapa aku dulu. Wanita yang dia nikahi dengan janji setia. Tapi semakin hari, keyakinan itu semakin tipis. Aku mematikan ponsel dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Di dalam kegelapan, aku berbisik pada diriku sendiri. "Sabar, Alia. Air mata ini tidak akan sia-sia." Malam itu, rumah kami dipenuhi suara tawa dan denting gelas. Bu Rina mengundang keluarga besarnya untuk merayakan promosi resmi. Reza menjadi direktur termuda di perusahaan. Aku yang mengatur semuanya. Memesan catering, menghias ruang tamu, bahkan memasak beberapa lauk kesukaan mertuaku. Hanya dianggap sebagai pelayan tambahan. Aku berdiri di sudut ruangan dengan gaun sederhana berwarna krim. Reza berada di tengah kerumunan, tertawa lepas sambil memegang gelas wine. Di sampingnya, Shinta berdiri anggun dengan gaun merah marun yang mahal. Bu Rina terus-menerus memperkenalkan Shinta sebagai teman dekat Reza yang sangat mendukung karirnya. "Alia, tolong ambilkan minum buat Tante Lina," perintah Bu Rina tanpa melihat ke arahku. Aku mengangguk dan berjalan ke meja minuman. Dari kejauhan, aku mendengar Bu Rina yang sengaja keras. "Ya, Alia memang baik. Tapi dia cuma karyawan biasa. Gajinya kecil. Mana bisa bantu Reza naik seperti sekarang. Untung ada Shinta. Lagian sudah 4 tahun. Perutnya masih datar. Mandul kayak gitu, mana bisa kasih cucu buat keluarga kita." Beberapa kerabat tertawa kecil. Reza hanya tersenyum tipis sambil melirik Shinta. Aku menarik napas dalam-dalam dan membawa nampan minuman itu ke tengah kerumunan. Saat meletakkan gelas, Bu Rina tiba-tiba menoleh padaku dengan mata menyipit. "Alia, kamu kok diam saja? Reza sudah jadi direktur. Masa kamu masih kerja di perusahaan properti kecil itu? Malu-maluin keluarga besar kita. Kamu mandul ya? Sudah 4 tahun nikah. Perutmu masih datar. Reza butuh keturunan. Bukan istri yang cuma bisa menghabiskan uang suami." Ruangan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi agak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku merasa dunia berputar. Tapi kali ini, sesuatu di dalam dada ini sudah tidak tahan lagi. Aku menatap Bu Rina langsung dan berkata dengan suara yang bergetar tapi tegas, "Bu, cukup. Kalau saya mandul,
Itu karena stres yang ibu dan keluarga berikan setiap hari. Dan uang yang kalian tuduh saya habiskan, itu uang saya sendiri, yang selama ini saya masukkan diam-diam ke rekening Reza, supaya dia kelihatan sukses di mata kalian semua. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ruangan langsung hening total. Wajah Bu Rina memerah, matanya membelalak marah. Berani sekali kamu bicara seperti itu di depan keluarga besar. Kamu bilang apa? Kamu yang kasih uang ke Reza? Kamu cuma istri simpanan biasa. Berani kamu hina anak saya di depan semua orang? Plak! Tamparan itu datang keras dan cepat. Punggung tangan Bu Rina mendarat di pipi kiriku dengan kekuatan penuh. Kepalaku tersentak ke samping. Rasa perih dan panas langsung menyebar di seluruh wajahku. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sunyi. Aku menyentuh pipiku yang langsung memerah. Air mata panas mengalir tanpa bisa kutahan. Reza akhirnya bersuara, tapi nada suaranya dingin. Mama, sudahlah. Alia emang kadang suka kelewatan. Bu Rina masih bernapas kasar. Dadanya naik turun. Dia perlu dikasih pelajaran. Sudah 4 tahun jadi beban. Berani-beraninya dia bilang, dia yang kasih uang ke Reza. Kurang ajar. Aku menatap Reza dengan mata basah. Mas, kamu biarkan ibumu tampar aku di depan semua orang? Setelah semua yang aku tutupi selama ini, Reza mengalihkan pandangan. Kamu yang bikin mama marah, Alia. Saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar patah untuk selamanya. Aku mengambil ponsel dari tas kecilku dengan tangan gemetar. Aku menekan nomor pengacaraku yang sudah disiapkan ayahku setahun lalu. Begitu tersambung. Aku bicara dengan suara dingin yang bahkan aku sendiri hampir tidak kenal. Pak Budi, malam ini, sekarang juga bawa semua dokumen dan tolong hubungi ayah serta keluarga besar saya. Saya ingin mereka datang ke rumah ini secepatnya. Aku mematikan telepon dan menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Keluar, kataku pelan tapi tegas. Semua keluar dari rumah saya. Sekarang juga, tanpa membawa apa-apa. Ruangan yang tadinya penuh tawa, kini seperti kuburan. Tamparan Bu Rina masih terasa panas di pipiku. Air mata mengalir. Tapi aku tidak lagi menangis terseduh. Aku berdiri tegak, menatap semua orang dengan mata yang mulai kering dan dingin. Keluar, ulangku sekali lagi, suaraku lebih tegas. Semua keluarga dari pihak Reza keluar dari rumah ini sekarang juga. Bu Rina tertawa sinis. Wajahnya masih merah padam. Rumah ini milik anak saya. Kamu siapa? Berani usir kami? Reza melangkah mendekat. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Alia, jangan bikin masalah lebih besar. Mama cuma emosi. Kamu minta maaf sekarang. Selesai. Aku menatapnya tajam. Minta maaf setelah ditampar di depan semua orang dan dihina sebagai mandul serta penghabiskan uang. Tidak, Mas. Malam ini semuanya berubah. Di luar rumah, lampu mobil mulai menyala terang. Suara mesin mewah terdengar mendekat. Pertama datang mobil Mercedes hitam mengkilap, milik ayahku. Kemudian 2 mobil SUV lain dan sebuah van hitam yang membawa tim pengacara. Pak Budi, pengacaraku, masuk lebih dulu bersama 2 asistennya yang membawa tas dokumen tebal. Ayah dan ibuku menyusul di belakang. Beberapa paman dari keluarga besar kami, yang semuanya punya posisi penting di dunia bisnis dan hukum, juga turun dari mobil. Suasana langsung berubah menjadi tegang. Bu Rina mengerutkan kening melihat kedatangan mereka. Ini siapa semua? Alia, kamu panggil siapa? Mau bikin keributan? Ayahku melangkah masuk dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Beliau memakai kemeja putih rapi. Tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang merasa kecil. Ibu berdiri di sampingnya. Wajahnya dingin melihat pipiku yang masih memerah. Selamat malam, kata ayah dengan suara rendah. Saya ayahnya Alia. Kami datang karena putri saya meminta bantuan. Pak Hadi yang selama ini lebih diam, akhirnya angkat bicara. Ini urusan keluarga. Tidak perlu libatkan orang luar. Ayahku tersenyum tipis. Sayangnya,
Malam ini sudah bukan urusan keluarga kecil lagi. Putri saya dihina dan ditampar di depan keluarga besar kalian. Itu sudah menjadi urusan hukum dan bisnis. Bu Rina masih ngotot. Hina apa? Apa? Saya cuma kasih pelajaran. Dia berani bilang dia yang kasih uang ke Reza. Kurang ajar. Ayahku menoleh padaku. Aku mengangguk pelan. Beliau lalu memberi isyarat ke Pak Budi. Pak Budi membuka tasnya dan mengeluarkan map-map tebal. Kami sudah mengumpulkan bukti selama lebih dari 1 tahun. Mulai dari manipulasi data proyek di perusahaan tempat Reza bekerja, investasi bodong yang dia ikuti menggunakan nama perusahaan, hingga transfer dana pribadi ke rekening Sinta Darmawan. Reza langsung memucat. Apa maksudnya ini? Bukti? Apa? Pak Budi melanjutkan dengan tenang. Kami juga punya rekaman percakapan dan bukti chat yang menunjukkan perselingkuhan Bapak Reza dengan Ibu Sinta, termasuk dukungan dari Ibu Rina yang secara aktif mendorong hubungan tersebut. Bu Rina terkejut. Itu fitnah. Alia, kamu berani bikin-bikin cerita. Aku melangkah maju. Pipiku masih perih, tapi suaraku sudah stabil. Bukan fitnah, Bu. Selama 4 tahun aku diam. Aku tutupi semua keburukan Reza, supaya dia tetap kelihatan baik di mata keluarga kalian. Aku yang diam-diam masukkan uang ke rekeningnya supaya promosinya lancar. Tapi malam ini, kalian tampar aku dan hina aku di depan semua orang. Cukup salah satu paman dari keluargaku yang adalah direktur utama di salah satu anak perusahaan angkat bicara. Perusahaan tempat Reza bekerja adalah mitra lama kami. Besok pagi aku akan mulai proses akuisisi dan malam ini juga semua aset yang ada di rumah ini akan dibekukan sementara karena sebagian besar dana pembelian rumah ini berasal dari Alia. Pak Hadi mulai gelisah. Ini gila. Kalian tidak bisa seenaknya. Ayahku menatapnya dingin. Kami bisa karena Alia adalah pewaris tunggal dari grup perusahaan kami. Properti, kontraktor, logistik, perhotelan, semuanya di bawah kendali keluarga kami. Selama ini, dia memilih menyembunyikan identitasnya karena ingin tahu apakah kalian mencintainya karena dia sendiri, bukan karena harta. Ruangan hening seketika. Reza menatapku seolah melihat orang asing. Sinta, yang tadinya berdiri anggun, sekarang mundur selangkah. Wajahnya pucat. Bu Rina masih mencoba membantah. Pewaris, kamu jangan bohong. Kamu cuma karyawan biasa yang pakai baju murah setiap hari. Aku tersenyum tipis. Pertama kalinya malam itu. Itu karena aku sengaja. Bu, setiap pagi aku ganti baju di minimarket supaya kalian tidak curiga. Aku ingin melihat apakah kalian mencintaiku tulus. Ternyata kalian lebih mencintai jabatan, harta, dan cinta. Ayah memberi isyarat ke tim notaris yang ikut datang. Mulai sekarang, rumah ini sepenuhnya atas nama Alia. Semua barang yang dibeli dengan dana bersama akan dihitung ulang. Kalian boleh pergi malam ini juga, tapi tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang kalian pakai. Reza mendekatiku. Suaranya bergetar. Alia, kamu bohong kan? Ini pasti cuma ancaman. Kita bicara berdua dulu. Aku menatap matanya yang dulu aku cintai. Terlambat, Mas. Malam ini bukan lagi peperangan antara aku dan kamu. Ini perang antara keluarga besar dan keluarga besar. Bu Rina mulai histeris. Kalian tidak boleh lakukan ini. Ini perampokan. Pak Budi menjawab dengan tenang. Ini bukan perampokan, Bu. Ini konsekuensi dari tindakan kalian malam ini. Semua bukti sudah lengkap. Kalau mau, besok kami bisa lanjut ke ranah hukum. Di luar rumah, suara sirine samar terdengar. Bukan polisi, tapi tim keamanan perusahaan ayahku yang sudah siap berjaga. Aku berdiri di tengah ruangan. Pipiku masih memerah bekas tamparan. Tapi, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku merasa ringan. Ruangan tamu yang tadinya penuh
dengan aroma masakan dan tawa, kini terasa seperti ruang sidang pengadilan. Lampu-lampu menyala terang. Keluarga besar Reza yang tadinya duduk santai, sekarang berdiri tegang. Beberapa sudah mulai gelisah melihat banyaknya orang asing yang memenuhi rumah. Ayahku duduk di kursi utama dengan tenang. Di sampingnya, Pak Budi membuka laptop dan proyektor kecil yang langsung menampilkan slide-slide dokumen di dinding putih ruangan. Aku berdiri di samping ayah. Pipiku masih terasa panas, bekas tamparan Bu Rina. Tapi kali ini, aku tidak lagi menunduk. Aku menatap Reza, Bu Rina, Pak Hadi, dan Shinta satu persatu. Malam ini, kataku dengan suara yang steady, kita selesaikan semuanya. Bu Rina masih mencoba bersikap angkuh. Apa yang mau diselesaikan? Kamu cuma istri yang merah karena cemburu. Shinta cuma teman biasa. Pak Budi menekan tombol. Slide pertama muncul, daftar transfer bank. Ini adalah bukti transfer dari rekening perusahaan tempat. Bapak Reza bekerja ke rekening pribadi. Bapak Reza sebesar 2,7 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Dana ini dicatat sebagai biaya proyek, padahal tidak ada proyek yang terrealisasi. Ini disebut korupsi internal. Reza memucat. Itu fitnah. Saya tidak pernah. Slide kedua muncul. Rekaman suara dan chat. Pak Budi melanjutkan. Ini rekaman percakapan Bapak Reza dengan rekan kerjanya tentang investasi bodong PT Maju Sejahtera. Bapak Reza meyakinkan beberapa investor kecil untuk masuk. Padahal beliau sudah tahu perusahaan itu bangkrut. Kerugian total korban mencapai 8,4 miliar rupiah. Nama Bapak Reza muncul sebagai salah satu penerima fee. Salah satu paman mertuaku yang tadinya paling vokal mulai mundur selangkah. Bu Rina mulai terlihat goyah. Aku melangkah maju. Aku yang menutupi semua ini selama 2 tahun. Bu, aku yang diam-diam mengembalikan sebagian uang dari tabunganku sendiri supaya skandal tidak meledak dan merusak nama baik Reza di depan keluarga kalian. Aku yang bohong ke atasan Reza bahwa semuanya beres. Reza menatapku dengan mata membelalak. Alia, kamu tahu dari kapan? Dari awal, Mas. Tapi aku diam karena aku masih mencintaimu. Aku ingin kau tetap dilihat sebagai suami yang baik. Bu Rina tiba-tiba berteriak. Ini semua rekayasa. Kamu cuma iri karena Shinta lebih baik dari kamu. Pak Budi menekan tombol lagi. Kali ini muncul foto-foto dan chat panjang. Ini chat antara Bapak Reza dan Ibu Shinta selama 8 bulan terakhir. Mulai dari janji kita akan menikah kalau Alia sudah diurus, sampai foto-foto mesra di hotel. Ibu Rina juga terlibat. Beliau yang sering mengatur pertemuan dan bahkan mengirim uang ke Shinta sebagai bantuan keluarga. Shinta mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Wajahnya pucat pasi. Bu Rina mulai histeris. Bohong, itu semua bohong. Alia, kamu dendam karena aku tampar kamu tadi. Aku menatapnya dingin. Tamparan itu hanya pemicu. Bu, yang sebenarnya hancur malam ini adalah kebohongan kalian selama 4 tahun. Ayahku angkat bicara untuk pertama kalinya dengan suara berat. Perusahaan tempat Reza bekerja adalah mitra strategis kami selama 12 tahun. Mulai besok pagi, kami akan memulai proses akuisisi penuh. Semua posisi direksi akan dievaluasi ulang, termasuk posisi Reza yang baru saja dipromosikan. Pak Hadi akhirnya ikut bicara. Suaranya gemetar. Kalian tidak bisa menghancurkan karir anak saya begitu saja. Salah satu direktur dari perusahaan keluargaku yang hadir malam itu tersenyum tipis. Kami bisa, Pak Hadi. Karena 35% saham perusahaan itu sudah kami kuasai secara dayam-dayam dalam setahun terakhir. Ini hanya tinggal formalitas. Slide terakhir muncul. Daftar aset rumah, mobil, dan rekening bersama. Pak Budi menutup presentasi.
Semua aset yang ada di rumah ini, termasuk rumah itu sendiri, sebagian besar dananya berasal dari Alia. Mulai malam ini, semuanya dibekukan. Kalian boleh meninggalkan rumah ini, tapi hanya dengan pakaian yang kalian pakai saat ini. Tidak ada yang boleh dibawa, mulai dari tas perhiasan, dokumen, dan uang tunai. Reza berlutut di depanku. Suaranya pecah. Alia, tolong, kita bicara berdua. Aku salah. Aku terbawa suasana. Sinta, cuma aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu lupa siapa aku dulu. Mas, kamu lupa wanita yang kamu nikahi dengan janji setia di depan Tuhan? Kamu pilih harta, jabatan, dan wanita lain. Sekarang kamu harus terima konsekuensinya. Burina menangis keras sambil memeluk Pak Hadi. Ini tidak adil. Kami keluarga besar. Kamu tidak boleh perlakukan kami seperti ini. Ayahku berdiri. Kalian yang memulai dengan tamparan dan hinaan di depan keluarga kalian sendiri. Malam ini, kami hanya menyelesaikan apa yang kalian mulai. Di luar rumah, tim keamanan perusahaan sudah berjaga. Beberapa orang mulai mengawal keluarga Reza keluar satu persatu. Sinta berjalan paling belakang. Kepalanya tertunduk. Burina masih berteriak-teriak menyebut nama Alia dengan kata-kata kasar. Tapi suaranya sudah lemah. Reza menoleh sekali lagi sebelum keluar pintu. Matanya penuh penyesalan yang terlambat. Alia, aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Malam itu, pintu rumah ditutup dengan keras di belakang mereka. Semua kejahatan telah dibongkar. Martabat mereka hancur di depan keluarga besar mereka sendiri. Pintu rumah besar itu tertutup dengan suara keras di belakang keluarga Reza. Malam itu, udara terasa lebih dingin. Lampu-lampu kompleks masih menyala terang. Tapi suasana di halaman depan rumah kami sekarang seperti panggung sandiwara yang baru selesai. Keluarga besar Reza, sekitar 20 orang yang tadinya datang dengan mobil mewah dan pakaian rapi, kini berdiri di luar pagar dengan wajah pucat dan bingung. Burina adalah yang paling keras. Dia memukul-mukul pagar besi sambil berteriak histeris. Buka pintunya, ini rumah anak saya. Kalian tidak boleh usir kami seperti ini. Alia keluar. Kamu jahat, kamu perampok. Reza berdiri di depan. Tangannya masih memegang handle pagar, seolah bisa membukanya dengan kekuatan. Wajahnya sudah tidak ada lagi kesombongan direktur muda. Yang tersisa hanya keputusasaan. Shinta berdiri agak di belakang, memeluk tas kecilnya yang akhirnya tidak boleh dibawa masuk lagi. Pak Hadi hanya diam, bahunya merosot seperti orang yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku berdiri di balik pintu kaca besar, melihat semuanya dari dalam. Ayah dan Pak Budi berdiri di sampingku. Tim keamanan perusahaan sudah berjaga di halaman, memastikan tidak ada yang masuk kembali. Masih mau kasih ampun? Tanya ayah pelan. Aku menggeleng. Tidak. Ya, mereka sudah menghancurkan aku di depan keluarga mereka. Sekarang giliran mereka merasakan. Burina melihatku dari balik pagar. Matanya membelalak marah, bercampur putus asa. Alia, kamu dengar tidak? Kami keluarga besar. Kamu tidak boleh perlakukan kami seperti pengemis. Buka pintu. Kasih kami tas dan dompet minimal. Aku membuka sedikit jendela samping dan berbicara dengan suara yang cukup keras agar semua bisa mendengar. Tidak ada yang boleh dibawa. Bu, kalian yang bilang rumah ini milik Reza, kalian yang bilang aku cuma numpang, kalian yang tampar aku dan hina aku sebagai mandul serta penghabiskan uang, sekarang kalian keluar tanpa apa-apa. Itu keputusan kalian sendiri malam ini. Reza mendekat ke pagar. Suaranya pecah. Alia, tolong. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku terbawa jabatan dan pujian mama. Shinta, itu
kesalahan. Aku masih cinta sama kamu. Kasih aku kesempatan bicara berdua. Kita selesaikan ini baik-baik. Aku menatapnya lama. Dulu mata itu yang membuatku jatuh cinta. Sekarang mata itu hanya penuh penyesalan yang terlambat. 4 tahun, Mas. Kataku pelan tapi jelas. 4 tahun aku tahan air mata. Tutup semua kejahatanmu. Masukkan uang dayam-dayum supaya kamu kelihatan sukses. Aku pulang kerja setiap hari, ganti baju di minimarket supaya kelihatan biasa di mata keluargamu. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian mencintaiku karena aku? Ternyata kalian mencintai harta, jabatan, dan cinta. Burina berteriak lagi. Suaranya parau. Kamu bohong. Kamu bukan pewaris apa-apa. Kamu cuma karyawan biasa. Mana mungkin perusahaan besar punya anak seperti kamu yang pakai baju murah setiap hari. Ayahku melangkah ke depan dan berdiri di sampingku. Beliau mengeluarkan kartu nama emas dan menunjukkannya dari balik pagar. Grup Ardana, properti, kontraktor, logistik, perhotelan, dan beberapa anak perusahaan lain. Alia adalah pewaris tunggal. Selama ini dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Sekarang kalian sudah tahu. Pak Hadi akhirnya angkat bicara. Suaranya lemah. Lalu, kami harus kemana malam ini? Tidak ada uang, tidak ada tas, tidak ada mobil. Pak Budi menjawab dengan dingin. Kalian bisa berjalan kaki ke gerbang kompleks. Di luar sana ada taksi umum. Atau kalian bisa menelepon kerabat lain untuk menjemput. Tapi ingat, semua rekening yang terkait dengan Reza sudah kami bekukan sementara untuk proses audit. Termasuk rekening keluarga. Sinta mulai menangis pelan. Ini tidak adil. Saya cuma kamu yang diam-diam disanjung-sanjung oleh Burina sebagai calon istri yang lebih baik. Potongku tajam. Sekarang rasakan sendiri. Beberapa kerabat Reza mulai memohon. Ada yang bilang kasihani kami, ada yang bilang ini terlalu kejam. Burina masih memukul pagar sambil menangis keras. Riasannya luntur, gaun mahalnya kusut. Aku menatap mereka semua sekali lagi. Malam itu, mereka benar-benar terlihat seperti pengemis di depan rumah yang dulu mereka anggap milik mereka. Tidak ada mobil, tidak ada tas branded, tidak ada dompet tebal, hanya pakaian yang melekat di tubuh dan rasa malu yang luar biasa. Pergi, kataku pelan. Malam ini, kalian tidur dimanapun kalian bisa. Besok pagi, kalau ada yang mau bicara secara hukum, silakan hubungi Pak Budi. Tapi malam ini, kalian tidak lagi punya hak apapun di sini. Reza masih berdiri di pagar. Air mata mengalir di pipinya. Alia, aku menyesal. Aku lupa siapa kamu dulu. Aku lupa kamu yang selalu ada. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya memutar badan dan berjalan masuk lebih dalam ke rumah. Di belakangku, suara tangisan. Burina semakin jauh saat tim keamanan mulai mengawal mereka keluar dari halaman. Suara langkah kaki di aspal kompleks terdengar pelan. Keluarga besar yang tadinya datang dengan angkuh, kini berjalan keluar seperti orang-orang yang kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Aku duduk di sofa ruang tamu yang tadinya penuh orang. Ayah duduk di sampingku dan memegang bahuku pelan. Sudah selesai malam ini? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Sudah, ya. Tapi sakitnya masih ada. Di luar, suara tangisan dan teriakan pelan masih terdengar samar-samar. Hingga akhirnya hilang ditelan malam. Mereka telah menjadi pengemis di malam itu juga. Dan aku akhirnya bebas dari topeng yang selama 4 tahun aku pakai setiap hari. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk lembut melalui jendela kamar utama. Rumah yang semalam penuh teriakan dan tangisan kini sunyi. Hanya ada suara burung dan hembusan AC yang pelan. Aku berdiri di depan cermin besar yang dulu selalu aku gunakan untuk mengubah penampilan. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku memakai kemeja sutra putih yang elegan
rok pensil hitam yang rapi, dan sepatu heels yang sebenarnya milikku sejak lama. Bukan lagi sepatu flat murah dari pasar malam. Rambutku tergerai alami. Makeup tipis, tapi berkelas. Tidak ada lagi Alia karyawan biasa. Yang berdiri di depan cermin adalah Alia Ardana, pewaris tunggal grup Ardana. Aku menyentuh pipi kiriku yang masih sedikit memerah, bekas tamparan semalam. Rasa perihnya sudah berkurang, tapi bekasnya masih ada sebagai pengingat. Ayah masuk ke kamar sambil membawa secangkir kopi. "Pagi, Nak." Tidur nyenyak. Aku tersenyum kecil. Tidak terlalu, ya, tapi lebih ringan dari biasanya. Beliau meletakkan kopi di meja rias dan berdiri di belakangku, menatap pantulan kami berdua di cermin. "Kamu sudah memutuskan apa selanjutnya?" Aku mengangguk. "Hari ini aku akan ke kantor pusat. Sudah waktunya aku berhenti pura-pura. Perusahaan properti tempat aku bekerja selama ini juga akan diintegrasikan ke divisi kita. Dan aku akan ambil alih pengawasan akuisisi perusahaan Reza." Ayah tersenyum bangga. "Kamu kuat, Alia. Banyak orang di posisimu mungkin akan hancur. Tapi kamu bertahan 4 tahun hanya untuk mencari kebenaran. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan." Aku menatap mataku sendiri di cermin. Aku hanya ingin dicintai karena aku, ya. Bukan karena nama keluarga. Bukan karena uang. Bukan karena jabatan. Ternyata orang yang kucintai justru yang paling cepat berubah saat melihat ada yang lebih menguntungkan. Ibu masuk membawa sarapan ringan. "Reza menelepon pagi tadi. Dia memohon-mohon ingin bertemu. Katanya dia menyesal, ingin minta maaf langsung. Keluarganya sekarang menginap di hotel murah dekat gerbang kompleks. Mereka benar-benar tidak bawa apa-apa semalam." Aku diam sejenak. "Bagaimana kabar mereka?" Ibu menghela napas. Bu Rina masih histeris. Pak Hadi diam saja. Reza kelihatan hancur. Karirnya sudah tamat. Perusahaan tempatnya kerja sudah mulai proses akuisisi pagi ini. Beberapa rekan kerjanya yang tahu skandal mulai menjauh. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang cangkir kopi yang hangat. 4 tahun terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Aku ingat hari-hari pulang kerja dengan baju sederhana, menahan air mata di kamar mandi, menutupi investasi bodong Reza, mendengar Bu Rina sanjeng-sanjeng Sinta di belakangku. Semua itu kini berakhir, tapi aku tidak menyesal menikah dengannya, kataku pelan. Karena dari situ aku belajar, cinta yang tulus tidak perlu diuji dengan menyembunyikan diri. Dan orang yang mencintai harta lebih dari manusia akan kehilangan segalanya saat harta itu hilang. Ayah mengangguk. "Kamu mau kasih kesempatan kedua?" Aku menggeleng tegas. "Tidak, ya. Malam itu mereka sudah memilih. Tamparan itu adalah pilihan mereka. Sekarang aku memilih untuk melanjutkan hidup tanpa mereka." Siang harinya aku datang ke kantor pusat grup Ardana. Semua karyawan yang dulu hanya mengenalku sebagai Alia dari divisi properti kini menatapku dengan hormat. Rina, rekan kerjaku, yang dulu terkejut saat melihatku masuk ke ruang rapat direksi dengan pakaian yang berbeda. "Alia, kamu?" Aku tersenyum ramah. "Mulai hari ini, aku bukan lagi karyawan di sana. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama ini, Rin." Di ruang rapat, aku memimpin rapat pertama sebagai pewaris. Layar menampilkan proses akuisisi perusahaan tempat Reza bekerja. Semua berjalan lancar. Nama Reza sudah tidak ada lagi di daftar direksi. Malam harinya, aku kembali ke rumah yang kini benar-benar milikku. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap kompleks elit yang dulu aku anggap rumah kami. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri foto lama. Foto pernikahan 4 tahun lalu. Reza memandangku dengan senyum yang dulu tulus. Aku hapus foto itu satu persatu. Perlahan, air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata pelepasan. "Terima kasih untuk pelajarannya," bisikku pada angin malam. "Terima kasih karena mengajarkanku
bahwa cinta sejati tidak perlu topeng. Dan terima kasih karena akhirnya membebaskan aku dari ilusi. Aku menutup galeri dan membuka aplikasi perusahaan. Besok ada rapat besar dengan mitra logistik dan perhotelan. Hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku bukan lagi Alia yang menyembunyikan diri. Aku adalah Alia yang berdiri tegak dengan kekuatan keluarga di belakangku dan hati yang sudah tidak lagi rapuh. Di bawah sana, kompleks masih terlihat sama, tapi bagiku semuanya sudah berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku tidur dengan nyenyak tanpa perlu mengenakan topeng apapun, dan besok pagi aku akan bangun sebagai diriku yang sebenarnya. Tamat.